Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami ya, Masya Allah. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga nih. Ciri-ciri orang tidak ikhlas. Aduh ya. Ini jadi ciri-ciri buat kita semuanya. Dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Lutfi ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah usolli wa yusallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alimil ulama, para tuan guru, para kiai, para habaib yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Dan tak lupa yang saya hormati para ibu, bapak, juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Mudah-mudahan di siang ini Allah limpahkan keberkahan. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tugas manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mempunyai ibadah pokok. Ibadah pokok yang ditugaskan oleh Allah tidak serta-merta ketika manusia melakukan ritual langsung diterima. Tentunya ada syarat ketentuan yang kita lakukan bagaimana caranya ibadah kita diterima oleh Allah. Ulama mengatakan ada 3 ruhul ibadah. Yang pertama tergantung niat, yang kedua keikhlasan, yang ketiga ilmu. Yang pertama, yang ketiga insya Allah di lain waktu. Hari ini temanya ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Ini kalau kita berbicara masalah ikhlas, satu kata yang mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Orang bisa aja melakukan satu kebajikan, mengaku, mengklaim secara mulutnya, aneh ikhlas. Aneh mengharapkan hanya semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kategori ikhlas ini sulit kita lakukan. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Bu, Allah tidak merintahkan kita ibadah kecuali dasarnya ikhlas. Apa itu ikhlas? Kita melakukan kebaikan, amalan kita semata-mata murni mencari keridhaan Allah. Jadi orang ikhlas tidak tanpa apapun ibadahnya kontinu. Beda kayak kita. Kita giliran ibadah biasanya kadang-kadang kita mah tergantung suasana hati. Betul apa betul? Ini jujur apa jujur, ibu jangan ada dusta di antara kita. Kita mah biasanya ibadah itu tergantung suasana hati. Dan Bang Ali, suasana hati itu biasanya tergantung daripada isi dompet. Di sono, tapi di sini mah kayaknya nggak ada. Giliran senang hatinya ibadahnya rajin. Maghrib belum datang, wudu jam 5 udah mulai. Udah segala dibaca dah. Dikir apapun dibaca, begitu datang maghrib, wah takbiratul ihram tetangga pada dengar. Wow, saking apa senang hati. Padahal orang yang ikhlas apapun
keadaan kita, kita mau miskin, kita mau kaya, kita mau luang, kita mau sempit, selalu continue ibadah kepada Allah Subhanahu. Artinya apapun yang kita lakukan tanpa ruh bagaikan jasad tanpa ruh. Sehebat apapun badan kita, sehebat apapun jasad kita, tanpa ruhnya tidak ada nilai harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, mending bagus dompet, mending banyak isi apa, mending jelek dompet tapi banyak isi. Nah, nih kalau saya mau tanya, mending dompetnya jelek isinya banyak, mending dompetnya bagus kisaran 500 juta tapi nggak ada isinya. Mending milihnya dompetnya jelek, yang penting isinya. Tapi yang lebih bagus lagi mending dompetnya bagus, isinya. Itu mah keinginan ibu. Betul. Apapun ibadah kita, ini tangan bagus, ini kaki bagus, fisik kita bagus. Tanpa ada ikhlas, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mencontohkan ketika ibadah, kalau kita ibadahnya cuma melaksanakan kewajiban. Pernah nggak kita selesai sholat kita nangis? Menangis apa? Bukan karena kita nggak punya buat bahan makanan, bukan kita nggak punya buat keperluan rumah tangga, tapi menangis ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Innama yataqabbalallahu 'alal muttaqin, kata Allah. Sesungguhnya Allah akan menerima amal kebaikan manusia. Di dalam dirinya harus tergantung ada keikhlasan. Ikhlas dibungkus oleh muttaqin, rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Pernah nangis ibu, pernah? Ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah. Pernah nggak seperti itu? Kita mas selesai sholat langsung likum-likum kabur. Benar. Makanya ini ikhlas harus dijaga. Dikarenakan ikhlas ini ibadah yang susah, yang hanya mudah dilakukan tapi sulit untuk dikerjakan. Banyak sekarang di antara kita berperilaku, beramalan di luar dasar keikhlasan. Contoh, banyak orang yang beribadah kelihatan tidak ikhlas. Kita selalu mengharapkan pemberian dari makhluk daripada pemberian dari Allah. Oh, kira-kiranya kita yakin sama atasan apa saya yakin sama Tuhan? Kira-kira kita takut sama atasan apa takut sama Tuhan? Ketika kita lahir ke muka bumi ini, di dalam ulama mengatakan ketika kita lahir dari rahim ke alam dunia, Syekh Jubat mengatakan awwalu wajibil insan ma'rifatul ilahiyal istiqon. Hei manusia, kalian sekarang sudah lahir. Ketika lahir, kenalkan di alam dunia ada Rabbmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya di dunia ini semua makhluk kecil, Allah yang Maha Besar. Tapi pada kenyataannya karena kita ibadah nggak ikhlas, kita mandang Allah itu kecil. Kita menganggap usaha kita yang besar. Kita menganggap kekuatan kita yang besar. Kita menganggap dagang kita yang besar. Ketika adzan berkumandang dilantunkan di masjid-masjid, maaf, masjid hanya penuh dengan tihang daripada dengan jamaah. Betul. Padahalnya ketika adzan berkumandang, orang yang ikhlas harus selesai berhenti. Hei, yang dagang berhenti dulu. Hei yang bisnis, bisnismu kecil, Allah yang Maha Besar. Hei yang usaha, usahamu kecil, Allah yang Maha Besar. Ketika orang ikhlas pasti mengkedepankan Allah, bukan makhluk dalam dirinya. Mudah-mudahan kita selalu mengkedepankan Allah, amin. Lebih baik kehilangan sesuatu
karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Betul? Yakinkan dalam diri kita Allah, Allah, Allah. Yang kedua, sulitnya kita saat ini melaksanakan ibadah di era digital ini, zamannya zaman selfie. Ibu tahu selfie, Bu? Di mall tempo-tempo kalau kita lihat anak muda selfie-nya Bang Ali gayanya rupa-rupa. Ada yang gini. Ini nenek-nenek selfie-nya. Naudzubillah. Jadi apa? Di era digital ini segala yang kita lakukan kayak ingin diumbar. Padahal ingat, ada yang namanya kebaikan kita bisa hilang manakala apa? Nilai ibadah kita ada dicampur dengan ria. Apa itu ria? Ingin terlihat baik oleh orang lain. Artinya kalau ikhlasnya benar, kita ibadahnya itu semata-mata murni karena Allah. Dan ketika sudah murni karena Allah, ingat, tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci. Ada yang muji, kita bukan mencari pujian dari manusia. Kita semata-mata pujian dari Allah. Semua puji milik Allah. Ketika ada yang nyaci, yang tidak suka dengan perbuatan kita, kita tidak akan tumbang. Istiqomah, continue, karena kita ikhlas kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, sekarang banyak ciri orang-orang yang tidak ikhlas. Ketika melakukan kebaikan dalam hati, niat ketika memberi, ketika memberi niatnya kita ingin mendapat kebaikan, feedback balik. Padahal apapun yang kita lakukan, ingat, sekecil apapun kebaikan kita, Allah catat. Wa may ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah kita dengan ikhlas. Dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Bang Ali dicukupkan seperti itu. Ya baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Lutfi. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.